Halo guys, di sini siapa yang suka bangun pagi jam 3, jam 4, jam 5? Kemarin aku baru baca salah satu buku yang judulnya tuh The 5 AM Club, yang dimana di situ itu menjelaskan bagaimana orang-orang sukses yang ada di dunia ini membangun kesuksesannya dari 1 jam di pagi hari, 1 jam pertama di pagi hari setelah mereka bangun. Terus ada juga notes yang aku ingat, katanya begini, kalau kamu mau menjadi pribadi yang luar biasa, maka berhentilah untuk berbuat hal-hal yang biasa. Jadi ketika orang-orang lagi sibuk dengan mimpinya, kamu bangun lebih awal untuk membangun dan mewujudkan mimpimu. Dan itu bikin aku keinget sama aktivitas yang ada dalam agama Islam. Yang dimana di dalam agama Islam itu kan kita dianjurkan untuk sholat malam ya. Dan itu tuh sholat malam itu sholat yang begitu istimewa, dimana emang tidak ada suara azan, tidak ada yang membangunkan secara massal gitu kan ya. Dan orang-orang yang bisa bangun di malam hari itu adalah orang-orang yang luar biasa. Dan ternyata itu tuh kayak ada mirip-miripnya aja gitu kan. Kayak misalnya Allah kan ngasih tahu nih, kalau kamu bisa melaksanakan sholat malam, maka apa yang kamu impikan, apa yang kamu inginkan, apa yang kamu rencanakan, itu akan Allah permudah. Dan ternyata aku baca, aku kaitkan sama buku itu bukan cuman sekadar janji dalam agama, tetapi juga ada pembuktian dari tubuh kita sendiri gitu, dari bagaimana hormon kita bekerja ketika kita melakukan aktivitas di pagi hari, kemudian bagaimana itu tuh bekerja dan dikaitkan dengan sistem syaraf kita. Pagi hari itu menentukan bagaimana hari kita. Ketika aku bisa memaksimalkan 1 jam pertama setelah aku bangun tidur, hariku tuh kayak better aja gitu. Jadi aku ngerasa bisa, bukan bisa mengontrol sih, tapi seenggaknya aku nggak kena mood swing, atau aku bisa mengontrol diriku sendiri, intinya begitulah ya. Tapi ketika aku paginya males-malesan, berleha-leha gitu kan, scrolling handphone gitu, scrolling media sosial, itu tuh hari aku tuh berasa kayak aku menyia-nyiakan waktuku sendiri, dan aku nggak bisa mengubah itu, aku nggak bisa menarik mundur waktu yang udah kelewat kan ya. Dan di situ aku merasa ada penyesalan gitu ketika aku melewatkan pagi aku. Dan sejujurnya aku juga di sini cerita bukan semata-mata karena aku udah berhasil mempraktekkan setiap pagiku dengan produktif, enggak, karena aku juga masih kayak kadang dijalanin, kadang enggak gitu. Aku juga masih berusaha untuk bisa konsisten, karena jujur untuk konsisten, untuk disiplin itu buat aku tuh gak mudah, tapi enggak susah juga gitu, masih bisa diusahakan. Dan aku juga yakin kalian juga bisa mengusahakan yang namanya disiplin dan juga konsisten, bahkan mungkin lebih bisa mengusahakan dari apa yang aku usahakan gitu kan. Kayak ada relevansi antara nilai keislaman, kegiatan keislaman, dan juga kegiatan-kegiatan yang bisa dikaji secara psikologi, secara sosial. Dan ya aku juga yakin sih bahwa kalian itu mau udah biasa, Lin, itu mah emang udah ada buktinya. Ya, aku cuma mau cerita karena aku emang baru tahu itu, dan aku baru menyadari itu dari apa yang aku baca gitu. Ternyata tuh agama tuh enggak semata-mata hanya perintah, hanya larangan, tetapi ada alasan-alasan di baliknya gitu kan ya. Dan iya, ya aku harap sih apa yang aku ceritakan di sini ya, emang sih mungkin beberapa dari kalian menganggap bahwa ya itu memang udah ada dari dulu kajiannya. It's fine, kalian emang udah mungkin lebih tahu dari itu, dari yang aku baru tahu kemarin. But ya, semoga ini bermanfaat.